Minang punya bahasa sendiri ataupun ada aksen tersendiri. Minang. Nah sekarang beralih ke tanah Jawa mengikuti mimpi. Betul. Sebenarnya gini ya, aku tuh kalau dibilang Padang emang pasti kakek nenekku semua dari sana ya. Tapi aku tuh dibesarkan sama bapak ibuku tuh di Padang tuh nggak pernah. Aku tuh di sana ke Padang itu diajak mungkin sama bapak ibuku mungkin baru sekali mungkin ya itu juga kalau mungkin aku nggak ingat. Aku pernah kesana pun sama kakek nenekku dulu gitu. Jadi kalau ditanya aku pernah kesana dibesarkan di sana tuh nggak pernah gitu. Jadi aku selalu ikut bapak ibuku waktu ke beliau merantau ke Jakarta. Aku sempat lahir di Riau di Dumai, tapi lebih banyak hidupku itu di Jakarta. Jadi kalau bahasa aku dekat ke Jawa tuh dekat gitu karena banyak orang Jawa di sekitarku gitu. Tapi gampang tuh mas buat susah. Jadi aku ngerangkainya pakai bahasa Indonesia. Nanti timku yang bantu-bantu semua translate ke bahasa Jawa gitu. Jadi dari bahasa Indonesia dulu baru ke bahasa Jawa. Betul. Kenapa kita baca nama Piping nih? Langsung orang Jawanya nih. Nama enak nanyanya ya udah ntar tunggu lebih kayak tunggu jadi aja. Oh gitu. Gak mau merepotkan kali tapi masih luar biasa sekali. Tapi mungkin suatu hari aku akan bikin lagu bareng sama Pipi gitu kan. Misalnya atau lagu Pipi yang lama, misalnya Pipi kan punya lagu banyak. Misalnya ada yang aku suka aku pakai lagu Pipi ini tapi aku remake ya. Liriknya aku misalnya aku modif, musiknya aku modif. Jadi jadinya kayak berdua kan. Nah, mungkin aja itu terjadi karena katalognya Pipi itu ternyata banyak sekali. Mungkin Pipi mau nambahin nih atau aku pengen sedikit Pipi. Untuk video kita sendiri ini di Jember ya, Pi? Ya, di Jember. Kenapa, Pi? Ya, kebetulan aja, alhamdulillahnya kemarin pas pulang ke Jember, kebetulan Atta sama Aurel sama Amina mau ikut. Karena kan juga Amina biar tahu asal usulnya. Kebetulan abang juga jarang dulu ke Jember, akhirnya Aurel udah 3,5 tahun nggak pulang ke Jember. Misalnya kan selalu pulang. Ini kemarin kebetulan kita mau bersama-sama, akhirnya kita ngomong sama abang kita di Jember untuk bikin video klip di sana. Ya alhamdulillah dan aku bisa menampilkan lah suasana kota Jember. Betul, tadi suasananya betul. Desa. Ya. Tadi udah teman-teman media semua udah melihat bagaimana udah lihat dan itu ada tokoh wanita, ada laki-laki di sana yang tadi ya yang Mas Atta bilang bahwa memang belum sukses tapi selalu berusaha membahagiakan dan menabung untuk sukses. Iya, betul. Tapi ya kadang tidak semua orang bisa menerima proses itu. Kebanyakan kan orang pengennya nggak mau proses, maunya jadi sukses. Padahal proses itu butuh progres bukan protes. Wow, karena proses itu butuh gimana tadi? Proses itu butuh progres bukan protes. Oh, luar biasa itu dari Mas Atta ya. Oke, Mas Atta, mau nanya sedikit lagi nih. Kira-kira selama kolaborasi dengan Abang Atta ada kesulitan atau kendala nggak selama prosesnya ini? Alhamdulillah nggak ada ya, karena aku benar-benar gini, kalau kita bekerja tidak mengerti siapa yang pegang setir, itu akan berbahaya sebetulnya. Karena aku melihat bahwa ini setirnya Atta yang pegang dari awal, aku pasrah dengan dia. Apapun yang aku mengerti pun aku tidak akan jelaskan kalau abang nggak tanya. Kalau abang tanya, baru aku bisa jelasin. Selama abang nggak tanya, berarti abang bisa jalan terus. Karena aku bilang lagi bahwa daya pikirnya untuk lagu ini kemana, dia yang lebih paham akan dikemanakan. Kayak bikin video klip aja, malah aku gak ekspektasi akan seperti ini gitu ya. Pikiranku akan dibawa ke urban sedikit, ternyata gak ada urbannya. Aku bilang ternyata makna yang lain yang dibangkitkan sama Atta dalam mengisyaratkan isi lagu tersebut. Buat aku itu adalah hal yang daya jangkaunya berbeda. Tapi aku bilang Atta anak muda yang bisa merekayasa itu kemana, akan kemana, dan dia akan bicara tentang lagu ini ngapain, isi apa yang ingin disampaikan, dia yang paham. Jadi di situ aku melihat ada sebuah kelengkapan cerita dan proses yang tidak instan dari pembikinan karya ini. Makanya aku bilang ini bagus banget. Memang enak juga lagunya, luar biasa. Tepuk tangan buat Abang Atta dan juga Mas Atta pastinya ya. Dan teman-teman media, nanti kita di sesi akhir akan menyediakan 3 Q&A. Silakan untuk bisa menyiapkan untuk pertanyaan seputar dengan single
barunya dari Mas Amang juga Bang. 5 juga ya. Bapak. Oh 5 juga Bang. Oh, boleh. 5 tuh ditambahin tuh ya. Boleh ya. Oke, baik. Jadi Pi, ini sebenarnya sepenuhnya adalah Abang Atta dari mulai dari lirik, Yap. konsep, video, Music segala. Semua. Semuanya Atta yang benar-benar dia berkarya full. Wow. Nggak berani lah. Aku berani. Nggak, makanya aku bilang lagi bahwa ide awal dari Atta tahu harus kemana dan harus bagaimana. Selama kontribusiku bahwa ini Pipi udah cukup, aku pasti udah cukup. Aku pasti harus simpan gitu. Karena kalau tidak, kasihan dia berpikir, kasihan dia berkonsep seperti apa nanti. Gitu. Selama proses untuk menyiapkan single ini, Abang Atta nanya sama Pipinya kayak gimana? Banyak sih. Ada banyak tuh ternyata. Aku nanya lebih ke ini kayak misalnya kan kalau Bibi itu pendengaran musiknya lebih detail ya. Ini gimana? Oh ini suara ini kurang besar, ini kurang kecil gitu. Jadi tetap tetap banyak minta masukan gitu. Gimana Pi kalau kayak gini? Oh ini misalnya, oke Bibi enaknya masuknya di part mana nih yang suara Bibinya pas. Misalnya kalau aku enaknya di nada-nada pendek karena kalau aku kan basicnya sukanya nge-rap ya. Kalau Bibi kan basicnya penyanyi banget gitu, suara tinggi, jadi bagi-bagi gitu. Misalnya banyak nadanya ini yang bernada Bibi, tapi kalau yang nadanya putus-putus, yang kayak silakan pergilah kowe kan itu nggak ada nadanya gitu ya. Maksudnya bukan ada yang harus ada vibranya. Atau Bibi ini kan tinggi banget ya suaranya. Bibi ini tinggi banget. Jadi suaranya tinggi. Jadi ketika aku misalnya masuk ke part berikutnya itu pasti Bibi karena nadanya kan pasti naik. Jadi makanya kayak improve di akhir juga kita diskusi kayak Bibi mau masukin apa? Oh Bibi masukin improve. Ada suara head voice Ya. apa banyak sih yang membuat lagu ini jadi lebih kaya. Oke, luar biasa sekali. Mungkin Pipi mau nambahin Pi? Nggak ada, aku nunggu pertanyaan aja dari Oh, nunggu bertanya. Ya udah. Tadi yang mau nanya sama Abang Atta nih sebenarnya. Nah, kira-kira misalkan dari proses ini sepenuhnya adalah dari Bang Atta seperti itu. Berapa lama untuk proses rilis mulai dari lirik, kemudian dari penulisan lirik sampai akhirnya jadi video klip sebagus ini? Jadi kalau lagu itu kadang butuh moodnya sih yang bikin lama. Jadi ketika mau bikin gak terlalu lama, tapi ngerapihinnya tuh lama banget sih. Kita waktu itu berapa lama ya? Ada kali 2 bulan ngerapihin. Bikin lagunya mah kadang-kadang 2 hari, 3 hari itu bisa jadi lagu gitu. Aku kalau misalnya asalkan nongkrong, paling dimarahinnya sama Aurel ya. Ini pulang dong, nggak pulang-pulang nih udah jam 2. Ini anaknya loh, gitu. Jadi dia yang ngomel gitu. Tapi nanti kalau lagi di rumah, saya ini lagu aku kapan ya lagu ini makanya kalau aku di studio tuh dibiarin aku bilang. Jadi karena kan bikin lagu tuh nggak, oke saya punya 2 jam harus jadi lagu nggak bisa kayak gitu. Jadi pikirin verse-nya gimana ya, kadang bikin suara nyamuk dulu kan, nanya dulu. Terus masih nggak enak, besok kita dengerin lagi, mau ganti, nah di situ. Jadi ngerapihin tuh lebih lama pas daripada ngonsepin sama bikin lagunya. Ngerapihinnya lama sampai kita seret terus lirik-liriknya makna-maknanya masuk. Baik, terima kasih ya Bang Atta, luar biasa sih. Boleh tepuk tangan lagi sekali lagi dong ya buat semangat ya pada siang hari ini. Dan satu lagi, tadi ada yang bertanya mengenai konsep video klipnya. Mungkin lebih detail lagi, Bang Atta boleh menjelaskan mengenai konsep video klipnya? Konsepnya memang sekali lagi ini untuk Amina biar tahu ke salah satu kampung halamannya gitu ya di Jember. Jadi ini benar-benar syutingnya pas kemarin kita mudik gitu. Jadi kita mudiknya liburan misalnya 7-8 hari, 1 harinya pinjem ya buat ini gitu. Tapi sebenarnya ya kalau teman-teman mau tahu ini mestinya lebih banyak lagi shotnya. Kayak Pipi itu punya shot lagi di dekat gunung apa gitu ya. Tapi kemarin itu kata Pipi udahlah Bang kita yang penting di sini aja. Jadi makanya kenapa kadang-kadang kok shootnya kayak gak banyak di mana-mana karena gini loh kita itu kan kemarin temanya itu pengen liburan lebaran. Jadi kita juga nggak mau terlalu ganggu. Ayo lo aku sini nggak mau ya udah kalau Pipi enjoy ya cuman di situ aja ya udah di situ. Yang penting kan nanti karya akhirnya gitu bagus apa enggak. Jadi nggak terlalu maksain Pipi juga nih. Pi kita nih kurang shot kita butuh ke pasar ini kayak kemarin itu moodnya soalnya kita di sana tuh lebaran. Jadi mau liburan gitu bukan mau kerja banget gitu. Jadi ketika kita ke Jember ya udah kita ambil semampunya. Cuman aku bilang maksimalin ya pas, makanya kita butuh model-model talentnya untuk maksimalin. Gimana sih di Jember itu kan serunya dekat gunung, padinya indah sekali, terus
aku pengen bawa kalau Indonesia ini kita nggak harus syuting di kota terus loh, syuting di kampung tuh juga indah ternyata, di desa itu indah. Jadilah video klip yang menurutku dapat banget Indonesianya dan dapat banget keindahan alam yang Tuhan udah kasih di negara kita ini. Oke, berarti memang pada saat momen Lebaran kemarin ya mengajak Pipi buat langsung bikin video klip di sana. Jember sekalian mudik ya. Sekalian mudik ya. Berapa lama atau ada ini enggak? Ada momen yang ataupun ada selama proses ini ada hal pengalaman menarik gak selama proses penggarapan video klip? Untungnya enaknya di sana tuh banyak keluarga Pipi. Oh. Jadi untuk tempat atau apa jadi semuanya tuh lancar gitu loh. Jadi kayak tempatnya, izinnya semua itu udah sama keluarga Pipi gitu. Jadi yang keluarga Pipi ini misalnya dia punya tanah yang cukup luas, cukup gede. Jadi kalau kita mau ada shot atas atau apa, makanya itu nggak kelihatan orang kan. Jadi enak gitu shootnya. Karena dia punya apa ya, sawah sendiri gitu ya. Jadi kita banyak terbantu juga dengan itu gitu ya. Kita sebut namanya Abah Arum Farms. Terima kasih juga nih buat Abah Arum Farms yang udah bolehin tempatnya untuk dia sangat benar. Luar biasa sekali ya. Jadi sekalian mudik, garap video klip, kemudian tadi bersama Pipi juga mengajak buat garap video klipnya langsung di Jember ya. Oke, baik. Nah, sekarang kalau misalkan kepada Bang Atta dulu ya. Respon fans seperti apa dengan rilis lagu yang benar-benar berbeda nih dari genre ataupun mungkin sebelumnya dulu pernah ya lagu dikit-dikit Jawa ya, Calon Bojo ya. Tapi nggak sepenuhnya Jawa itu ya? Itu ya nggak sepenuhnya Jawa, masih ada Indonesia-nya, ada Jawanya. Cuman kan memang lagu itu karena waktu itu mau nikah, belum nikah. Dan apa ya, kayak seru aja gitu bikin lagu Jawa tuh lifetime-nya tuh lebih lama karena dia kayak apa ya, Jawa ini kan salah satu bahasa yang kuat banget di negara kita gitu ya. Jadi respon fans tuh selalu kangen gitu, Bang, bikin lagu Jawa lagi. Dan komennya semua alhamdulillah sampai hari ini aku lihat tuh di Instagram udah ribuan ya, itu semuanya positif gitu ya, kayak wah seneng sekali ini lagunya, wah harusnya enak, wah persatuan suara atas sama Pipi enak banget katanya. Karena aku bisa ngambil di suara itu, Pipi ngambil di atas, pergabungannya kayak pas aja gitu. Makanya banyak orang nungguin karya aku sama Pipi gitu, apa yang mau dibikin lagi ke depannya kayak gimana ya. Selama kan kita nggak tahu ke depan, tapi semua yang fans tulis itu aku catetin gitu. Oh, Pipi sama Abang bikin ini dong, catet. Pipi sama Abang bikin konser-konser di Jawa dong, aku catet. Malah aku seneng tuh bakal nanti kalau ada konser-konser di Jawa malah, karena bisa jadi bawain lagu ini di tengah orang Jawa gitu. Ada rencana lagi nanti 2-3 bulan ke depan kita akan konser di Malang gitu. Nah, di Malang ya? Udah. Udah Sepakat. Nanti apa sama Abang akan ada konser. Kita cari tempatnya. Jadwalnya semoga selanjutnya. Ditunggu pastinya ya. Oke. Wow. Luar biasa, tepuk tangan dong buat Abang Atta dan juga Mas Ana. Dan pastinya tadi respon fans juga udah sangat positif sekali merespon bagaimana mengapresiasi karya dari Abang Atta dan juga Bibi pastinya ya. Nah, sekarang aku pengen nanya ke Bibi nih, sebagai legend musik di Indonesia, 40 tahun mengisi dunia musik di Indonesia. Respon Bibi sendiri mengenai dunia musik Indonesia saat ini seperti apa Bibi melihatnya? Ya, industri musik Indonesia dalam progresnya sebetulnya udah on track ya kalau ngomong dalam pengkaryaan kita tidak pernah kalah dengan negara lain di dunia. Memang challenging adalah sebetulnya bagaimana sistem yang ada di Indonesia untuk bagaimana bahwa berkarya di Indonesia bisa mendapatkan harga yang layak, itu memang masih challenging. Dan itu aku melihat keseriusan pemerintah sebetulnya dari beberapa peraturan sudah dikeluarkan. Memang pengejawantahannya nanti seperti apa ini yang masih ditunggu karena kiprahnya. Karena penduduk 275,35 juta orang ini adalah pasar besar keempat dunia sebetulnya. Nah, ini memang dibutuhkan bahwa apakah benar profesi ini bisa benar-benar untuk bekal hidup masa depan. Memang kan bermusik nanti pasti kami adalah dari royalti. Nah, royalti ini yang akan selalu bahwa ini akan ada diskusi panjang bagaimana mengatur nature dari seniman musik Indonesia dengan tipikal bagaimana peraturan itu lahir di Indonesia.
Nah ini memang challengingnya di situ. Mudah-mudahan nanti setelah pemerintahan baru bisa melanjutkan apa yang dilakukan oleh pemerintahan lama. Pak Jokowi cukup concern terhadap industri musik Indonesia. Harapannya bahwa tahun 2024-2025 nanti bahwa ada sistem baku yang bisa kita pakai bersama. Bahwa bagaimana menarik lagu yang di setel untuk for commercial use, karena itu keuntungan pencipta lagu di situ, seniman akan dapat passive income secara besar. Karena kayak di internasional satu lagu bisa menghidupi panjang kalau lagu itu berhasil di market dengan baik. Nah, ini harapan banyak pihak, karena harapannya kayak zaman aku sampai masuk ke parlemen aja bahwa musik sudah bisa mengantarkan aku ke parlemen, itu udah banyak hal yang positif di Indonesia. Bahwa aku nggak punya titel sarjana, tapi aku di musik memang serius 40 tahun di industri musik, itu menjadi raportku untuk masuk ke parlemen. Dan orang udah mulai trusted bahwa masa depan menjadi seorang seniman di Indonesia itu punya tempat. Nah harapannya memang akan jauh lebih maju lagi ke depan. Bagaimana kelanjutan pendapatan supaya Indonesia segera bisa memiliki sistem yang kuat. Karena sayang kalau nanti ini sistem yang milikin orang lain. Ini sangat disayangkan. Jadi harapannya bahwa nanti kita dukung aja bagaimana pemerintahan akan datang bisa mensupport industri musik dengan baik supaya kita bisa jauh berbicara di dunia internasional. Karena Indonesia adalah negara superpower budaya, pertemuan 1.400 suku bangsa. Ini adalah hal yang cukup kaya di dunia. Jadi kita nggak akan pernah kalah dalam pengkaryaan. Tapi bagaimana itu memonetize nanti kelanjutannya, itulah kita butuh berkolaborasi dengan negara lain untuk bisa menempatkan nature bisnis yang seperti apa untuk Indonesia yang tepat ke depan. Baik, luar biasa sekali. Iya. Pak, Melanjutkan yang Bibi bilang itu aku sangat setuju ya, karena kalau kita lihat Korea ya, itu kan sekarang tujuan wisatanya ke sana itu karena apa? Karena industri hiburannya maju ya. Mungkin negaranya malah mensupport untuk produksinya. Kalau kita kayak misalnya kita nih bikin ada Jembernya ini kan kita nggak disupport pemerintah, nggak ada sponsor dari DPR apa sponsor dari negara atau apa, nggak ada gitu ya. Jadi kita memang bikin atas dasar kita cinta aja sama negaranya. Tapi kalau di Korea mestinya kita bisa bikin jauh lebih ini, karena katanya sih kalau dengar-dengar ya, kalau nggak salah itu sampai negaranya mensupport, membantu membiayai untuk produksi gitu ya. Makanya kalau ditanya presiden Jisoo siapa? Tahu dari Blackpink. Ditanya siapa misalnya Lee Min Ho siapa? Oh itu drakornya ada gitu. Ditanya sekarang kamu tahu Sungai Han apa? Tahu gitu kan? Oh iya, karena setiap drakor tuh ada video-video mereka nge-shoot di sana. Nah kalau misalnya industri musiknya itu pemerintah juga udah bisa sampai membiayai kayak gitu ya, bukan hanya musik tapi kayak dunia syuting kayak drakor gitu ya, kayak apa series, kayak film. Itu mungkin orang akan lebih tertarik ke Indonesia gitu ya, dengan turismenya yang memang kita harus naikin dari industri yang kayak musik ini gitu. Makanya Korea tuh gak pernah berhenti sampai sekarang memproduksi hits-hits yang nyampe ke Amerika, ke dunia. Dan bahkan mereka itu nggak, misalnya nih dia mau terkenalin di dunia, dia itu 100% bahasa Inggris, enggak, dia tetap firstnya bahasa Korea, nanti di Korea bahasa Inggris gitu ya. Tapi maksudnya tetap budaya mereka nggak tinggalin gitu. Kita tahu apa makanan mereka, kita tahu gimana budaya mereka. Nah semoga dengan musik ini kita tuh harus bisa sampai kayak gitu, gimana memperkenalkan Indonesia ini ke luar gitu, dengan misalnya dengan bahasa Jawa, dengan kita aja bisa dengerin lagu bahasa Latin, malah kita kalau ditanya Latin tuh gimana nggak ngerti. Tapi kok lagu Latin bisa hits tuh di kalangan orang Indonesia gitu ya. Jadi itulah PR kita berikutnya. Tapi kita nggak akan bisa menyentuh mereka kalau misalnya dari government tidak mensupport ataupun tidak membantu industri ini bisa maju. Amin, pastinya itu diharapkan segera terwujud nantinya atas support dari pemerintah juga ya. Semoga Pipi mau maju lagi. Aduh, ya siapa tahu ya, ada alokasi budget tersendiri mungkin ya kan, nanti bikin Jember Music Week atau apa gitu ya. Luar biasa loh nanti main di sana ya. Oke, Pi, mungkin secara tidak langsung percaya atau tidak selama 40 tahun Pipi di dunia musik Indonesia pasti punya pengaruh dan juga signature sendiri buat dunia musik seperti itu. Kira-kira kalau misalkan melihat perkembangan ke depannya dunia musik Indonesia seperti apa, Pi? Gak ada artinya gini. Kalau berkarya Indonesia kuat, aku bilang dari Sabang sampai Merauke 38 provinsi kita ini hari ini udah cukup kuat dalam raw material.
Cuman emang yang belum adalah jangkauan dari APBN negara di dalam bagaimana politik anggaran maupun politik aturan itu bisa menyentuh ke dalam industri. Gini, Indonesia ini hari ini kayak teman-teman sahabat saya Once maupun Dani punya perselisihan. Ini kan ada satu tanda bahwa ada aturan yang dibutuhkan untuk menata industri ini dengan baik. Artinya apakah Indonesia punya?